Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh? Dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kesaksian hidup dari Pastor Stephen Agustinus, tepatnya pada waktu ada gerakan bertekun, di mana pemirsa bisa bertanya jawab secara langsung dengan Pastor Stephen Agustinus. Di sana Pastor Stephen membagikan mengenai kesaksian kesembuhan yang beliau dapatkan dari Tuhan. Ternyata beliau pernah mengalami ada batu di dalam ginjalnya. Kok bisa mengalami hal tersebut dan bagaimana Tuhan menjamah kehidupannya sehingga mengalami mujizat yang daripada Tuhan? Kita akan bertanya langsung dengan narasumber tetap kita yang telah ada di samping saya, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang Pastor Stephen di Ruang Tyrannus. Satu sukacita untuk bisa bertemu kembali dan sekaligus menyapa semua pemirsa di rumah. Pastor Stephen memberi kesaksian pada waktu itu di gerakan bertekun, Pastor, bahwa pernah ada batu di dalam ginjal Pastor Stephen. Itu Betul. sakitnya cukup luar biasa. Mungkin yang menjadi pertanyaan, Pastor, kok bisa Pastor Stephen yang banyak mendoakan juga orang sakit dan banyak yang mengalami kesembuhan, kok bisa Pastor Stephen sendiri sakit? Iya, kalau saya mencoba mengingat kembali dan kilas balik, saya mendapati saya memang memiliki ada sebuah kesalahan besar, yaitu karena sering melakukan training dan setiap training saya bisa bersession-session dalam satu hari menyampaikan materi, otomatis keringat tubuh saya itu bercucuran dengan luar biasa karena saya tidak berbicara dengan perlahan seperti ini. Kalau saya berkhotbah ya saya betul-betul berkhotbah. Saya mengerahkan tenaga saya berteriak, saya berbicara dengan cepat, saya membuat deklarasi dan semacam itu. Dan kebetulan tempat training yang selama ini kami adakan di waktu itu hampir bisa dikatakan walaupun ada AC tapi tidak memiliki cukup kekuatan untuk membuat suasana menjadi sejuk. Ya, karena orang yang banyak, karena saya juga sangat atraktif, sehingga akhirnya keringat bercucuran sedemikian hebat. Nah, saya pikir supaya saya tidak kehilangan ion tubuh yang membuat menjadi lemas dan semacam itu, maka saya mengkonsumsi banyak minuman-minuman pengganti ion. Tapi saya melakukan itu secara berlebihan dan saya sendiri agak kurang minum air putih. Nah, rupanya akibat banyaknya minuman-minuman pengganti cairan tubuh tersebut, ternyata ada endapan-endapannya yang mengkristal, yang tidak sempat terflush atau tersingkirkan karena saya sendiri memang kurang minum air putih saja. Ya, karena saya pikir saya kan sudah minum minuman yang menjadi pengganti cairan tubuh. Jadi buat apa saya minum air putih lagi? Tapi rupanya air putih itu tetap dibutuhkan untuk menetralisir dan membersihkan sisa-sisa kandungan dari minuman yang saya konsumsi tadi. Karena saya konsumsi secara berlebihan, kurang air putih, maka terciptalah endapan dalam ginjal. Itu masalahnya ya? Itu masalahnya. Perlahan tapi pasti semakin menumpuk dan kemudian mulai menciptakan rasa tidak nyaman. Awalnya kayak nggak ada apa-apa, cuman hanya merasa seperti kok bagian pinggang di bagian belakang saya ini kok seperti rasanya sakit ya. Oh, mungkin karena saya teriak terlalu keras.
sementara saya juga kurang melakukan stretching, maka ada otot di bagian pinggang saya yang mungkin ketarik. Saya pikir awalnya seperti itu. Jadi solusinya apa yang dilakukan? Ya saya pergi ke tukang pijit, saya panggil bapak-bapak tukang urut, lalu kemudian pijit pinggang saya. Karena pikirnya bukan organ dalam nih yang ya, karena saya pikir ya. itu cuma hanya sekedar otot saya yang tertarik atau semacam itu. Jadi butuh dipijit ulang. Nah, setelah beberapa kali dilakukan terapi pijat, ternyata tidak betul-betul menyembuhkan, tapi kayak kambuhan begitu. Setelah dipijit hilang. Lalu ketika selesai training atau di saat training terjadi, saya merasa sakit kembali. Dan kemudian setelah dipijat hilang kembali. Itu terjadi secara periodik tapi dalam waktu yang agak panjang. Tapi kemudian saya mendapati kok ini periodik rasa sakitnya kok jadi semakin mendekat, semakin sering dan menjadi sangat sering. Pada waktu itu belum sempat menyadari bahwa soal minuman itu ya Pastor? Saya nggak sama sekali tahu tentang hal tersebut. Sampai kemudian sekali waktu saya merasakan rasa sakit yang sedemikian hebat dan rasa sakitnya itu konstan. Seperti tidak bisa hilang begitu saja. Saya sudah doa, saya tengking, saya lakukan segala cara peperangan rohani, tapi sepertinya tetap sakit. Lalu kemudian ada salah satu teman yang memberi arahan atau memberi saran. Coba kamu harus pergi ke dokter internis. Cek, periksa. Saya bilang, buat apalah. Saya tetap percaya mujizat Tuhan masih berlaku. Tapi teman saya bilang, lah kamu sudah doa, sudah deklarasi, tapi kan belum terjadi apa-apa. Coba cek aja. Cuman periksa aja. Hanya untuk periksa saja. Dari situ kamu bisa tahu apa yang menjadi penyebabnya. Dan kalau sudah ketahuan penyebabnya, doamu jadi lebih jitu. Masuk akal gitu. Masuk akal juga nih. Jadi akhirnya saya setuju. Saya pergi ke dokter internis. Ketika di dokter internis itulah saya mulai diberitahu oleh dokternya. Ini kalau saya pencet di sini, saya pencet di sana, Bapak merasakan sakit. Ini saya duga, kata dokter. Pasti ada batu di ginjal Bapak. Saya bilang, loh kok bisa? Lalu dokternya tanya, Bapak pernah nggak atau sering nggak mengkonsumsi ya kayak minuman-minuman yang suka dijual bebas, yang ya sebetulnya mengandung kandungan-kandungan kimia tertentu. Ya saya nggak perlu sebut nama lah ya, tidak etis di sini. Lalu saya bilang, iya saya suka itu, sering juga itu. Nah dokternya bilang, Bapak juga pasti jarang minum air putihnya, kurang banyak ini. Iya juga sih. Nah dokter bilang itulah yang terjadi. Jadi terjadi pengkristalan residu dari minuman-minuman yang saya konsumsi dalam jumlah yang banyak itu ternyata menciptakan residu dan menjadi batu di ginjal. Nah dokter berkata waktu itu, tapi saya belum yakin katanya. Supaya lebih yakin, ini saya berikan surat rujukan, Bapak tolong ke rumah sakit supaya nanti di USG dan ketahuan betul atau tidak. Tapi dari penjelasan dokter, saya sudah merasa diyakinkan, rasanya memang benar nih, ada batu di ginjal saya. Nah, tapi masalahnya, kan di waktu lalu itu saya pernah terima janji dari Tuhan. Tuhan pernah berfirman, Dia memberikan pernyataan roh yang saya percaya bukan cuma untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk setiap orang-orang percaya yang mau memegang janji Tuhan yang sama. Tuhan waktu itu berfirman begini, Stephen, akan tiba waktunya umat pilihanku tidak lagi membutuhkan kesembuhan ilahi. Jadi KKR kesembuhan yang selama ini banyak dihadiri orang-orang percaya, Tuhan bilang tidak akan dibutuhkan lagi. Tapi kuasa kesembuhan masih kita pakai, masih kita perlukan. Untuk apa? Mendoakan orang-orang yang ada di luar sana. Nah sementara orang-orang percaya sendiri, Tuhan bilang tidak lagi membutuhkan kesembuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, aku akan bawa setiap orang percaya hidup dalam kesehatan ilahi. Amin, amin. Nah karena janji itulah
Ketika saya mulai merasa tidak nyaman, rasa sakit dan semacam itu, saya perangi betul-betul, saya tengking, saya perangi. Tapi kan waktu itu memang tidak terjadi perubahan apapun. Makanya saya kemudian pergi ke dokter internis untuk mencari tahu apa sebabnya. Nah, sebentar, Pastor. Waktu pas doa seperti itu dan tidak terjadi apapun, sempat ragu nggak, Pastor, bahwa ini kayaknya janji Tuhan salah dengar atau nggak terjadi? Kalau buat gitu, saya itu punya pemahaman begini, atau saya membangun sebuah dasar keyakinan begini. Kalau saya doa dan sepertinya belum terjadi apa-apa, itu hanya disebabkan karena saya belum mencet tombol yang tepat. Maksudnya bagaimana, Pastor? Belum mencet tombol yang tepat itu? Saya percaya begini, yang namanya kuasa kesembuhan itu tersedia buat semua orang percaya. Bahkan orang-orang yang belum percaya pun sebetulnya akan bisa menikmati kuasa kesembuhan yang Tuhan sediakan buat umat pilihan. Asal mereka mau buka hati dan percaya. Ya. Kalau saya sudah percaya dan saya berdoa tapi belum terjadi mujizat, itu gambaran saya itu karena mata saya sedang dalam keadaan tertutup. Dan saya harus pencet satu tombol untuk mengaktifasi sesuatu. Nah, karena dalam keadaan tertutup kan saya pencetnya sembarangan. Ini istilah di dalam rohnya istilah yang saya miliki. Tapi kalau saya bisa melihat, maka dengan segera saya bisa pencet tombol yang saya maksudkan. Nah, ketika dokter menolong saya untuk melihat, ini kayaknya masalahnya ini batu ginjal nih. Nah, dalam perjalanan saya dari ruang praktek dokter untuk pergi ke rumah sakit, kebetulan jalannya macet. Jadi saya punya kesempatan buat deklarasi lebih lama lagi. Nah, karena jarak antara tempat praktek dokter dengan rumah sakit yang dimaksudkan sebetulnya tidak terlalu jauh. Ya, tapi karena macet kan jadi lama. Nah, saya manfaatkan momen itu untuk saya buat deklarasi firman. Apa yang saya yakini akan Tuhan lakukan dalam hidup saya berkaitan dengan janji yang pernah Tuhan berikan. Jadi saya ngomong terus itu, batu, kamu tuh tidak pada tempatnya di dalam ginjal situ. Terlepas dari penyebabnya adalah karena aku yang tidak akurat, tapi kenyataan kamu sekarang ada di ginjalku, itu tidak benar. Aku tolak, aku perintahkan kamu keluar. Dalam nama Yesus keluar. Karena Tuhan menjanjikan aku hidup dalam kesehatan ilahi. Itu terus saya perkatakan. Itu dalam kondisi sedang mengalami rasa sakit? Rasanya enggak karuan. Rasanya itu kayak cacing kepanasan. Karena gerak gini sakit, gerak gitu sakit. Pegang gini sakit, saya tekan juga sakit. Tapi lumayan kalau ditekan dengan kenceng gitu, di satu titik tertentu rasa sakitnya agak berkurang. Jadi saya tekan kuat-kuat sambil saya terus deklarasi itu di mobil itu. Jadi dibayangkan, sementara di mobil macet, sakitnya enggak karuan, tapi pokoknya saya terus hajar, saya terus tengking. Nah, itu rasa sakitnya enggak berkurang memang. Sampai ketika sampai di rumah sakit, lalu kemudian registrasi, lalu kemudian harus nunggu lagi karena dokternya antri. Jadi saya deklarasi terus sampai kemudian saya dipanggil. Nah, ketika saya dipanggil, itu jalannya nggak bisa jalan, udah harus dipapah itu. Saya sampai harus sambil neken di bagian pinggang tertentu. Sambil saya terus deklarasi dalam hati. Nah, dokter kan tujuannya mau melakukan pemeriksaan. Sesuai dengan surat pengantar yang ada, saya akan di USG. Saya ingat betul waktu itu. Sementara saya terus deklarasi, pokoknya aku hidup dalam kesehatan ilahi. Tidak ada satupun pisau operasi yang akan menyentuh tubuhku. Karena kan mau tidak mau kalau kita bicara batu ginjal, alternatif satu-satunya atau biasanya adalah operasi. Ya, kecuali kalau batu itu tidak terlalu besar. Biasanya ada alternatif lain, cukup dengan dilaser dan semacam itu. Nah, tapi ini kan kalau sudah sakit model kayak gitu, wah, saya kan langsung berpikirnya ini operasi ini sudah ini. Jadi saya deklarasi, tidak ada satupun pisau bedah yang akan menyentuh tubuhku. Aku sehat, aku hidup dalam kesehatan ilahi. Tapi rasa sakitnya belum hilang. Nah, Pastor, sebentar, Pastor. Itu kan waktu deklarasi rasa sakit nggak hilang, Pastor. Iya.
maksudnya nggak semua orang bisa menahan rasa sakit sambil deklarasi kan. Pastinya wah lagi lebih memilih untuk teriak seperti itu. Lah kok maksudnya Pastor Stephen punya tekad terus ngomong kayak itu gimana Pastor Stephen caranya bisa seperti itu? Kita bisa berpikir begini, mau teriak, mau deklarasi, itu kan sama-sama mengeluarkan energi. Oh iya. Nah daripada keluar energi sia-sia untuk teriak, mending kita pakai energi untuk deklarasi. Oh, Pastor Stephen switch begitu. Switch begitu. Nah, sampai saya ditidurkan di ranjang, lalu kemudian dikasih cairan untuk di USG. Ketika dokter kasih cairan, itu saya ingat waktu itu, tiba-tiba saya bisa merasakan seperti ada hawa dingin yang tahu-tahu masuk ke tubuh saya dan langsung ke bagian pinggang yang rasa sakit hebat itu, dan tiba-tiba hilang. Rasa sakit itu pun seketika hilang. Iya. Nah dokter kemudian pakai itu alat USG-nya itu, dia cari, dia lihat sambil dia ngomong sendiri, oh ini Pak, nih lihat nih, ini ginjalnya, ginjal Bapak bagus nih, ketebalannya, besarnya, apa dia ceritain, bagus nih, tapi nggak ada apa-apa di situ, nggak ada batu, nggak ada apa-apa. Lalu dia terus cari, oh ini dia ketemu katanya. Jadi lalu kemudian dokter berkata begini, batunya sih tidak terlalu besar. Tapi katanya, kalau segede batu segede ini ada di pinggangnya Tyson, nungging juga dia katanya. Ya mungkin dokternya menghibur saya gitu. Ya karena betul-betul wah sakitnya luar biasa. Tapi dokternya berkata lebih lanjut, tapi ini sudah deket kantong kemih. Itu rasa sakitnya udah nggak ada? Udah nggak ada sama sekali. Iya. Ini di kantong kemih. Nah dokter cuma menjelaskan kalau Bapak masih rasa nyeri-nyeri, ya tinggal minum sajalah obat pereda nyeri atau semacam itulah. Dan selesai begitu saja. Tidak ada tindakan medis lebih lanjut, tidak perlu pengobatan lebih lanjut, ya hilang begitu saja. Mujizat terjadi. Wah. Iya. Pastor Stephen, itu keyakinan yang terus dibangun bahwa kuasa deklarasi itu memang jalan satu-satunya. Dahsyat. Itu sebabnya saya bisa memberi penegasan buat setiap saudara. Apapun kondisi dan keadaan hidup yang sedang saudara hadapi, jangan menyerah. Jangan terbawa oleh data dan fakta lahiriah. Pastikan janji Tuhan yang pernah engkau terima, pernyataan firman yang Roh Kudus berikan dalam hidupmu, mulai engkau pakai. Itu adalah senjata rohani kita. Jadi kalau saudara sedang menghadapi berbagai peristiwa yang tidak engkau harapkan, mengalami berbagai situasi yang tidak engkau sukai, engkau hanya perlu belajar pakai firman, lawan situasi yang ada, perkatakan, deklarasikan pernyataan firman tersebut, dan percayalah, semua data dan fakta lahiriah pasti akan mengalami perubahan karena kuasa kebenaran yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Kalau engkau perkatakan, akan sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amen. Kalau engkau sakit, yang hilang apa? Yang tidak ada apa? Kesehatan, kesembuhan. Kalau engkau perkatakan firman, yang tidak ada, yaitu kesehatan, akan menjadi ada. Engkau jadi sehat. Kalau engkau sedang menghadapi permasalahan, apa katakanlah, beban berat, hati yang tawar, hati yang berbeban, artinya apa? Engkau kehilangan sukacita dan keceriaan. Apa yang harus kau lakukan? Perkatakan firman. Yang tidak ada, yang saat ini sedang hilang dari hidupmu, sukacita dan damai sejahtera, akan dibuat Tuhan menjadi ada. Sehingga engkau akan alami semua beban beratmu tersingkir, sakit penyakit tersingkir, segala bentuk manifestasi kuasa dosa yang sedang terus menggerogoti hidupmu, segala bentuk manifestasi kuasa maut yang sedang terus menggerogoti hidupmu, dihancurkan di dalam nama Yesus. Maut ditelan dalam kemenangan. Haleluya. Engkau yang sudah terima janji Tuhan, engkau yang sudah terima firman dari Tuhan, jangan berdiam diri. Amen. Jangan menyerah.
perkatakan firman itu, perkatakan apa yang kau yakini sampai hatimu meluap-luap, dan terimalah mujizat Tuhan. Alamilah kedaulatan Tuhan berlaku dalam hidupmu, terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Aku lepaskan angin kehidupan roh, aku lepaskan kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, perkara-perkara ilahi yang dari sorga untuk datang dalam hidupmu pada saat ini. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. 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 Pastor Stephen dahsyat sekali kesaksiannya, atau kuncinya terus deklarasi sampai mujizat terjadi. Yes. Iya. Kita akan ketemu lagi Pastor Stephen di episode selanjutnya, tapi ada kabar baik nih untuk pemirsa Pastor Stephen, untuk netizen bisa bertanya jauh secara langsung dengan Pastor Stephen Agustinus mengenai firman Tuhan, mengenai apapun yang saudara ingin tanyakan di dalam Alkitab, tanya secara langsung Pastor. Itu Yes. bisa di dalam gerakan bertekun. Jadi bagi netizen atau pemirsa di rumah bisa menghubungi nomor di bawah ini untuk mendaftarkan diri di dalam gerakan bertekun. Sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers.